Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jenis-jenis data dan juga pengertian dari statistik inferensial. Oke. Yang pertama kita bahas tentang jenis-jenis data terlebih dahulu. Dalam penelitian kuantitatif, ada dua buah macam variabel. Variabel ini didasarkan pada jenis-jenis datanya. Nah, ada variabel diskrit dan ada variabel kontinu. Apa itu variabel diskrit dan apa itu variabel kontinu? Yang pertama, variabel diskrit adalah variabel statis atau variabel yang tidak bernilai beruntun. Jadi datanya berupa data pengkategorian atau data pengelompokan. Data pada variabel diskrit ini lebih banyak berguna sebagai sebuah label. Seperti contoh yang ada di pertemuan sebelumnya, kalian sudah membuat salah satu bentuk data pada variabel diskrit ini. Misalnya 1 itu untuk menyimbolkan pria, 2 itu untuk menyimbolkan wanita. Jadi variabel diskrit ini adalah variabel label, jadi dia tidak bisa dianalisis secara statistik inferensial, hanya bisa sebagai label saja, atau dikenal dengan data nominal atau data dikotomik. Karena variabel diskrit ini fungsinya sebagai label, maka datanya selalu berbentuk data bulat, tidak ada data desimalnya. Nah, variabel yang kedua yaitu variabel kontinu. Nah, variabel kontinu ini datanya digunakan dalam operasi hitung statistik inferensial. Data pada variabel kontinu ini diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan. Jadi kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu atau penghitungan terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan data untuk variabel kontinunya. Misalkan dari menyebar angket, dari melakukan pengukuran terhadap panjang, mengukur suhu, misalnya mengukur jarak. Nah, nanti kalian akan mendapatkan hasil pengukurannya, maka hasil pengukuran tersebut itu yang disebut dengan variabel kontinu. Nah, karena didapatkan dari hasil pengukuran, maka bentuknya bisa saja bilangan bulat, atau bilangan desimal, atau bilangan pecahan, tergantung dari hasil pengukuran. Contoh misalnya, dari hasil pengukuran diperoleh panjangnya 29,5, itu kan dalam bentuk desimal. Itu boleh dipakai karena didasarkan dari hasil perhitungan. Jadi contoh nilai pelajaran, tinggi badan, berat badan, jarak, suhu, kemudian skor kepercayaan diri, skor IQ, itu masuk pada variabel kontinu. Nah, variabel kontinu ini memiliki beberapa tipe atau jenis data. Yang pertama yaitu data ordinal, kemudian yang kedua data interval, dan yang ketiga data rasio. Jadi kalau yang variabel diskrit tadi itu adalah data nominal, sedangkan pada variabel kontinu ini datanya ada 3 jenis. Ada data ordinal, ada data interval, dan juga ada data rasio. Yang pertama kita bahas dulu data ordinal. Data ordinal ini adalah data pemeringkatan. Tiap angka memiliki nilai yang berbeda. Jadi ini berbeda dengan data nominal.
Kalau data nominal 1, 2, laki-laki perempuan disimbolkan 1, 2, itu tidak menunjukkan satu peringkat, tidak ada nilainya. Ya hanya simbol saja, bukan berarti 2 lebih tinggi dari 1 atau 1 lebih tinggi dari 2. Tetapi pada data ordinal ini pemeringkatannya itu memiliki nilai. Jadi kalau misalnya kita buat contoh seperti di bawah ini, 1 itu untuk juara 1, 2 itu untuk juara 2, 3 itu untuk juara 3. Itu artinya 1 itu lebih tinggi daripada 2, 2 lebih tinggi daripada 3. Jadi pada data ordinal ini tetap walaupun berbentuk simbol 1, 2, 3, tetapi angkanya tersebut itu adalah hasil pemeringkatan. Kemudian data yang kedua yaitu data interval. Jadi ini data interval, dari namanya interval, ini adalah data rentangan. Data rentangan yang bisa dijadikan operasi hitung. Jadi misalnya rentangnya dari 1 ditambah 2, kemudian ditambah lagi 2, ditambah lagi 2. Berarti ada 1, 2, 4, 6. Setiap interval itu nilainya 2. Jadi data rentangan atau data operasi hitung. Kalau kalian belajar PI non-test, nanti kalian akan belajar ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu juga termasuk data interval jika ada jarak yang jelas antara masing-masing data. Data interval itu tidak memiliki nilai nol mutlak. Jadi, kalaupun nanti ada 0 di data interval, 0 tersebut bukan berarti tidak ada datanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, misalkan kita bicara tentang suhu. Suhu itu kan ada suhu 0 derajat. Dia hasil rentangan misalnya dari 100, kemudian 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, minus 10, minus 20, minus 30, dan seterusnya. 0 pada suhu itu bukan berarti tidak ada suhunya, tetapi dia menunjukkan suhu 0 derajat berdasarkan titik beku dari air. Jadi di sini kalaupun ada nilai 0, itu bukan 0 mutlak atau 0 yang menggambarkan bahwa tidak ada nilainya. Jadi contoh misalnya di sini interval tentang suhu, kemudian interval tahun. Contoh, berapa kali kamu pergi atau pulang kampung untuk menemui orang tua atau nenek kakek kalian. Misalnya setahun 1 kali, atau setahun 2 kali, setahun 3 kali, atau setahun 4 kali. Itu kan ada jarak yang jelas. Misalnya setahun 4 kali, bisa saja dia 3 bulan sekali pergi ke orang tuanya atau pergi ke kakek neneknya. Kalau intervalnya 3 kali setahun, itu jaraknya 4 bulan sekali. Kalau dia ke neneknya intervalnya 2 kali dalam setahun misalnya, maka itu jaraknya 6 bulan sekali. Jadi ada jarak yang jelas antara masing-masing data. Nah, data yang ketiga dalam variabel kontinu adalah data rasio. Data rasio ini juga didapatkan dari hasil pengukuran, tetapi di data rasio ini kalau ada nilai 0, itu adalah 0 mutlak. Jadi 0 itu artinya tidak ada. Contoh misalnya jarak. 0 pada jarak itu artinya tidak ada jarak. 0 pada berat itu artinya beratnya memang tidak ada. Waktu, misalnya 0 menit,
itu berarti memang tidak ada waktu yang dibutuhkan. Sehingga di sini berbeda dengan 0 yang ada di interval. Kalau di interval 0 itu masih ada nilainya, menyimpulkan satu bentuk tertentu, tetapi pada data rasio, ini nilai nolnya itu adalah 0 mutlak atau tidak ada. Nah, 4 data tadi, nominal, interval, rasio, itu on-ordinal, itu bisa juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok seperti ini. Jadi ada data kategorikal dan ada data non-kategorikal. Jadi yang mirip-mirip nominal dengan ordinal itu sama-sama mengkategorikan. Tapi kalau di nominal itu tidak ada urut-urutan atau tingkat, apakah dia semakin besar, apakah dia lebih kecil misalnya. Tapi kalau di ordinal, semakin besar angkanya itu semakin besar, atau semakin besar angkanya itu semakin kecil. Tapi kalau di nominal, entah angkanya semakin besar atau entah angkanya semakin kecil, kedudukannya sama. Jadi ada kategorikal. Kemudian non-kategorikal, ada data interval dan juga ada data rasio. Nah, itu adalah jenis-jenis data. Nah, tugas kalian adalah mencari contoh, minimal 3 buah contoh untuk masing-masing data ini. Cari 3 contoh data nominal, itu apa saja, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian data ordinal, itu apa saja, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling atau pendidikan. Kemudian data interval, contohnya apa saja, dan juga data rasio, contohnya apa saja. Silahkan mencari 3 buah contoh dari masing-masing data ini. Silahkan ditulis, nanti kalian kumpulkan melalui Spada. Jangan bilang ke teman-temannya kalau ada tugas. Oke? Silahkan dikerjakan tugasnya. Baik, jadi itu materi tentang jenis-jenis data yang ada pada statistik inferensial. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui grup WA. Sampai jumpa.